mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Kabut Pelangi di Mataram. Naskah karya Edi Dosa. Ide cerita Pinandita dan S. Tijab. Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Busutarai, Insan Kautsar sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busudandai, Novi sebagai Kencana Jingga, Desi Indah sebagai Gandu, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Wiwi sebagai Dewi Manohara, Elias sebagai Purnawijaya. Dibantu oleh Ari, Guritno, Ashari, Edi Juni, Rifki, Pripanggi, Sulis, Teti, Arif, Eni, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra. Sutradara Edi Dosa. Dewa Kinara duduk bersila menghadap ke arah kolam sungai yang lebar. Sementara Resi Mahamuni sudah terbaring diam. Kedua matanya terpejam. Dewa Kinara berusaha melawan rasa kantuk yang hebat. Karena memang demikianlah pesan sang kakek. Malam benar-benar sudah larut. Bulan tua mengambang di bawah bentangan langit kelam. Ketika mulut Resi Mahamuni terbuka perlahan-lahan. Dewa Kinara heran. Ada sesuatu yang bergerak-gerak dalam rongga mulut yang gelap tersebut. Semula dia mengira penglihatannya yang salah. Tapi selanjutnya dia tersentak. Karena sesuatu yang bergerak-gerak itu adalah seekor ular kecil yang mulai melongokkan kepalanya. Oh, ular. Ada ular kecil keluar dari mulut kakek. Wah, bagaimana ini? Menurut pesan kakek, aku harus mengambil benda yang keluar dari mulutnya. Dan caranya mengambil juga harus dengan mulutku. Tapi, kalau ternyata yang keluar ular dan kemungkinan binatang itu berbisa, bagaimana? Aduh, macam-macam saja cara kakek Mahamuni mewariskan ilmunya padaku. Tapi kalau aku tidak berani, berarti kesempatan ini akan lenyap tanpa bekas. Dan tidak mungkin datang kesempatan yang kedua kalinya. Jadi apapun yang terjadi, aku harus berani melaksanakan perintah kakek. Baik, masa bodoh. Persetan dengan ular. Aku ingin mewarisi ilmu kakek Mahamuni. Aku ingin menjadi pendekar sakti Mandraguna. Walaupun tubuhnya gemetar ketakutan, Dewa Kinara memberanikan diri menghampiri kepala ular yang sudah semakin berada di luar rongga mulut kakeknya itu. Kepala ular itu meliuk-liuk. Dewa Kinara menahan napas sejenak. Dia mengumpulkan tekadnya dan semangatnya. Setelah merasa siap, perlahan-lahan mulutnya mendekati kepala ular kecil itu. Dan akhirnya, kepala ular itu pun masuk ke mulut Dewa Kinara. Perlahan-lahan, ular kecil itu berpindah dari rongga mulut Resi Mahamuni ke mulut Dewa Kinara. Dan setelah ular itu keluar seluruhnya dari rongga mulut Resi Mahamuni, maka mulut sang pertapa itu pun kembali menutup perlahan-lahan. Dewa Kinara berusaha memberanikan dirinya, menahan gemetar tubuhnya, sehingga seluruh badan ular lenyap di balik bibirnya yang licin oleh lendir binatang itu.
beres. Ular kecil itu sudah pindah ke tubuhku. Artinya, aku sudah berhasil mewarisi ilmu kakek Mahamuni. Benar kata kakek. Aku merasa tubuhku menjadi ringan sekali. Dan aku seperti memperoleh kekuatan yang sangat besar. Entah dari mana datangnya. Mungkin dari ular kecil itu tadi. Beres. Cita-citaku pasti akan tercapai. Kalau aku berhasil menjadi pendekar pilih tanding, akan ku cari dia Lokapala. Akan ku obrak-abrik istana Mataram. Akan ku bunuh dia Pramudawardhani dan antek-anteknya. Dewa Kinara mengambil bumbung air persediaan minum, kemudian mereguknya sedikit, sekedar untuk menghilangkan rasa jijik dalam kerongkongan yang baru saja dilewati ular kecil. Setelah itu secara kebetulan tangannya menyenggol kaki sang kakek. Dewa Kinara heran, dia meraba bagian betis, dan dia bertambah heran. Kakek Mahamuni, kok kakinya dingin sekali? Wah, tangannya juga dingin. Kok sepertinya sudah tidak bernafas lagi. Apakah kakek Mahamuni sudah pergi selama-lamanya? Oh, benar. Dadanya sudah tidak turun naik lagi. Nadinya juga sudah tidak berdenyut lagi. Benar, kakek Mahamuni sudah pergi selamanya. Oh, kakek Mahamuni. Kakek Mahamuni, jangan tinggalkan Dewa Kinara, kek. Jangan tinggalkan aku. Kakek Mahamuni. Hampir semalaman, Dewa Kinara menangisi jasad kakeknya. Dia merasa sedih dan kehilangan, tapi juga merasa lega karena berhasil mewarisi ilmu kebanggaan cikal bakal Wangsa Sanjaya. Pagi harinya, dia mengumpulkan kayu-kayu kering, membuat api unggun, dan mulai membakar tubuh sang kakek sambil membaca doa-doa pujian bagi Dewata Agung di atas langit. Menjelang sore, jenazah Resi Mahamuni sama sekali sudah berubah menjadi abu. Dewa Kinara memungut segenggam abu jenazah dan meminumnya dengan sebumbung air penuh. Selanjutnya dia membuang sisa abu sang kakek ke permukaan sungai. Matahari hampir saja tenggelam ketika Dewa Kinara berdiri di atas sebongkah batu. Sambil menatap angkasa yang berwarna kemerah-merahan di sepuh cahaya matahari senja, anak laki-laki Rakai Pikatan dan Rakai Watan itu mengencangkan otot-otot lengannya sambil berteriak lantang. Hei, dengar aku. Hei orang-orang Syailendra, nyah kalian dari bumi Mataram, atau kalian akan berhadapan dengan Dewa Kinara. Hai orang-orang Syailendra yang sekarang bercokol di istana Mataram, yang bersembunyi di desa Iwung, pulanglah kalian ke negeri leluhur kalian. Jangan mengacau di bumi Mataram. Nyah kalian kaum penjajah. Jika kalian tidak mau pergi, kalian akan berhadapan dengan Dewa Kinara, cucu Resi Mahamuni, pewaris tunggal ilmu cikal bakal Wangsa Sanjaya. Kalian akan segera tahu siapa yang lebih unggul. Aku tidak akan gentar. Majulah kalian beramai-ramai. Akan ku gulung habis-habisan. Akan ku bantai kalian satu persatu. Akan ku buat langit roboh dan menimpa kepala kalian. Akan ku buat bumi terbelah dan menenggelamkan kalian semuanya. Orang-orang dari Wangsa Syailendra, dengar! Buka kuping kalian lebar-lebar. Suatu saat aku akan datang untuk membuat perhitungan dengan kalian. Hiat! Lihat siapa aku sekarang. Aku bukan Dewa Kinara yang dulu. Aku bukan anak muda yang berlindung di ketiak Busudandai, tapi pendekar tangguh keturunan Wangsa Sanjaya. Aku
akan membela kehormatan Wangsa Sanjaya sampai titik darah penghabisan. Kalian akan melihat buktinya nanti. Hayo, siapa berani melawan aku? Inilah Dewa Kinara, pendekar pilih tanding, orang sakti Mandraguna. Siapa berani menghadang niatku? Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Hiat! 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 Dalam perjalanannya menemukan Dewi Manohara demi mengemban tugas negara, Gunadarma terpaksa menjelajah desa demi desa. Sekarang dia tiba di pinggiran hutan. Kuda ditambatkan di bawah pohon, sementara dia membaringkan tubuhnya di atas daun-daun kering. Sesaat lamanya dia memejamkan matanya, sekedar untuk istirahat. Tapi baru saja dia mau terlelap, mendadak telinganya mendengar sesuatu yang mencurigakan. Langkah-langkah kaki yang amat halus. Buru-buru Gunadarma berdiri dan membentak ke arah rimbunan semak belukar. Keluar kau dari situ! Keluar! Kau jangan main-main, Jingga. Kau pikir aku tidak tahu kau bersembunyi di balik pohon-pohon pakis hutan itu? Keluar! Duh, Tuan. Ampunilah saya, Tuan. Saya terpaksa melakukannya. Saya terpaksa membuntuti Tuan Gunadarma. Kau benar-benar telah mengganggu aku, Kencana Jingga. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Izinkanlah saya pergi bersama Tuan. Perempuan keras kepala! Kau mau kupukul? Kau mau kusakiti? Aduh, Tuan. Ampun, Tuan. Aduh. Kejam sekali Tuan Gunadarma pada saya. Aku bisa berbuat lebih kejam lagi, Jingga. Baiklah, tidak apa Tuan. Saya rela. Kalau memang Tuan Gunadarma ingin menyakiti saya, silakan. Pukullah saya. Pukullah Kencana Jingga sepuas hati Tuan. Saya tidak akan marah. Saya tidak akan menaruh dendam. Sebab dendam tak bisa tumbuh di hati seorang wanita yang sedang mencintai seorang laki-laki. Bahkan seandainya Tuan membunuh saya justru akan merasa sangat bahagia. Sungguh Tuan, saya mengatakan sesuai hati nurani saya sebagai seorang wanita. Janganlah Tuan ragu-ragu. Pukullah saya. Pukullah sekeras-kerasnya. Kau sudah gila, Kencana Jingga. Barangkali Tuan benar. Saya sudah gila. Setidak-tidaknya saya tergila-gila pada Tuan Gunadarma. Tapi biarlah. Saya akan rela dan tabah menerima nasib yang menimpa diri saya. Memang terasa pahit sekali. Tapi karena tidak ada pilihan yang lain, biarlah saya berusaha menerimanya dengan senang hati. Kau mau pergi atau tidak, Kencana Jingga? Saya tidak akan pergi selain bersama Tuan Gunadarma. Apa? Kau mau mengancamku? Kau mau memaksa aku? Saya sudah pasrahkan nasib saya di tangan Tuan. Silakan. Tuan boleh melakukan apa saja terhadap diri saya. Saya tidak akan melawan. Saya bersungguh-sungguh. Dan saya melakukan semua ini karena saya mencintai Tuan Gunadarma dengan sepenuh hati saya. Apa? Cinta? Tiba-tiba kau bicara cinta? Apakah Tuan sama sekali tidak merasakannya? Kau benar-benar perempuan gila. Kau sudah tidak waras lagi, Kencana Jingga. Saya hanya ingin menjadi istri Tuan. Saya bersumpah akan mengabdi pada Tuan Gunadarma sepanjang usia saya. Terimalah saya, Tuan. Janganlah campakkan cinta Kencana Jingga. Duh, Tuan. Saya mohon. Dan saya tak akan berhenti memohon. Sudilah kiranya Tuan menerima saya. Saya tidak tahu bagaimana nasib saya seandainya Tuan mencampakkan niat suci di hati saya. Barangkali saya akan segera mati. Dan mayat saya akan tercampak dengan hina di pinggir jalan.
Aku tidak peduli. Kau mau mampus atau mau mati di pinggir jalan seperti anjing, masa bodoh. Bukan urusanku. Tuan, kata-kata Tuan sungguh-sungguh menyakitkan. Saya hampir tidak tahan mendengarnya. Tapi mau bagaimana lagi? Saya sudah masuk perangkap dan tidak mungkin keluar. Saya sudah tidak seperti dulu lagi. Saya sudah menjadi milik Tuan Gunadarma. Tidak, aku tidak sudi memilikimu. Pergi kau perempuan jalang. Enyah kau dari hadapanku. Walaupun Gunadarma mengeluarkan kata-kata yang kasar, sangat tidak sopan dan tidak hormat, tapi Kencana Jingga tetap keras kepala. Wanita cantik itu tak mau disuruh pergi. Dia bahkan duduk di bawah pohon. Sementara Gunadarma berusaha mencari akal bagaimana supaya perempuan cantik yang tergila-gila padanya itu segera berlalu. Setelah berdiam-diaman sesaat, ketika malam telah turun, kembali Kencana Jingga meratap-ratap. Saya hanya ingin menjadi istri Tuan. Saya ingin mengabdikan diri dan hidup saya sepenuhnya untuk Tuan. Apakah saya jahat? Tidak, kau tidak jahat. Tapi kau telah dicekam oleh mimpi-mimpi buruk. Kau pikir kau siapa? Kau bukan manusia. Kau hanyalah penjelmaan dari barang pusaka. Kau hanyalah sebilah tusuk konde. Bagaimana aku bisa punya istri tusuk konde? Tuan benar. Saya memang hanya sebuah tusuk konde. Kodrat saya hanya sebuah barang pusaka. Tapi kalau Tuan Gunadarma sudi menyambut cinta saya dan kita menjadi suami istri, kodrat saya akan berubah. Kutukan saya akan lenyap dan saya akan menjadi manusia selamanya. Omong kosong. Cukup, Jingga. Kau tak perlu mendongeng macam-macam. Cepat pergi. Aku tidak ingin melihat mukamu lagi. Jangan mengganggu perjalananku. Dan awas, jangan sekali-sekali berani menggodaku. Kalau kau masih nekat, masih terus bercokol dan membuntuti aku tak segan-segan bertindak tegas. Aku tak segan-segan membunuhmu. Tuan, sudah saya katakan bahwa saya sudah pasrah. Terserah apa yang akan Tuhan lakukan terhadap diri Kencana Jingga. Dan saya tidak akan mencabut kata-kata saya. Gunadarma marah sekali. Dia merasa ditantang. Karena tidak tahan, akhirnya dia menghajar perempuan cantik itu sampai jatuh bangun. Rasakan ini! Aduh! Ampun, Tuan! Ampun! Aduh! Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.